Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai IP address versi 4, di mana topik kita kali ini adalah IP address private dan public, serta classful dan classless addressing. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa IP address itu terdiri dari 4 bagian. Kita sebut saja seperti ini, x.x.x.x, di mana setiap x ini merupakan biner 8 bit. Nah, 8 bit itu sama dengan byte atau juga disebut juga octet. Nah, pada IP address sering disebut atau sering digunakan istilah octet. Sehingga setiap bagian x ini kita sebut saja octet pertama, octet kedua, octet ketiga, dan octet keempat. Nah, octet itu 8 bit, otomatis nilai paling rendah adalah di mana bitnya 0 semua. Dan nilai tertinggi itu bitnya 1 semua. Sehingga kemungkinan dari 8 bit adalah 2 pangkat 8, 256, yaitu dari nilai terendah 0 sampai 255 setiap octetnya. Oke, jadi kalau kita ambil contoh di sini, 1.2.3.4 apakah sebuah IP address? Jawabannya iya, karena terdiri dari 4 octet dan nilainya masih dalam range 8 bit. Lalu 34.A2F421 apakah sebuah IP address? Jawabannya tidak, karena di sini ada AF. Jadi IP address itu bukan bilangan heksadesimal. IP address itu adalah bilangan biner, namun direpresentasikan dengan desimal. Contoh berikutnya, sini tadi bukan IP address. Nah, contoh berikutnya 192.168.123 apakah sebuah IP address? Jawabannya tidak, karena ini hanya 3 octet. Kecuali di sini ada misalnya titik 1, baru ini merupakan sebuah IP address. Contoh berikutnya 100.134.280.11 apakah sebuah IP address? Jawabannya tidak, karena di sini ada nilai desimal yang dari nilai binernya sudah lebih dari 8 bit. Dimana di sini tadi nilai maksimalnya kalau 1 semua itu 255. Ini 280, jadi ini bukan sebuah IP address. Lalu contoh terakhir 172.172.172 apakah ini IP address? Jawabannya ya, benar. Ini adalah IP address. Namun demikian, penulisan dan penggunaan IP address ini tidak sembarangan. Ada aturan yang harus dilakukan dan diikuti. Aturan atau ketentuan dalam penggunaan IP address salah satunya adalah adanya penggunaan kelas atau pembagian kelas. IP address itu berdasarkan nilai octet pertamanya dibagi menjadi 5 kelas, yaitu A, B, C, D, E. Jadi apabila Anda ingin menghubungkan ke perangkat, maka Anda bisa menggunakan berdasarkan kelas ini. Namun, tidak semua IP yang di dalam kelas ini bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut. Misalnya di sini ada kelas D dan E. Ini IP yang khusus digunakan untuk penelitian ataupun seperti multicast. Sementara di sini juga ada IP 0 tidak bisa digunakan untuk default network, dan juga IP 127 digunakan untuk IP loopback. Nah, di luar dari itu Anda bisa menggunakan untuk perangkat Anda. Namun, tetap ada ketentuannya. Misalnya Anda membangun sebuah jaringan di kantor atau anggap saja di rumah Anda berlangganan internet, lalu Anda ingin menghubungkan perangkat Anda ke internet dengan IP, misalnya kita ambil kelas C, octet pertamanya itu misalnya 200. Misalnya 200.1.1.2, ini tidak bisa Anda gunakan, karena ini merupakan namanya IP public. Nah, untuk menggunakannya ke dalam jaringan lokal, Anda membutuhkan sebuah IP private. IP address private merupakan alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Jadi kalau Anda ingin membuat atau membangun sebuah jaringan di kantor atau di rumah Anda, perangkat-perangkat tersebut hanya bisa menggunakan IP address private. Sementara IP address public yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Jadi bukan IP yang bisa Anda gunakan secara lokal
di rumah atau kantor Anda. Contohnya adalah Google yang menggunakan IP 888 dan 8844 sebagai public DNS yang bisa diakses secara global di internet. Nah, apa saja IP address private itu? IP address private itu ada di tabel sebelah kanan, saya gambarkan di tabel sebelah kanan. Nah, pada penjelasan sebelumnya, IP address itu ada pembagiannya, jadi kelas A, kelas B, kelas C. Kelas IP pada kelas ini yang bisa digunakan pada perangkat. Jadi, pada kelas A tersebut, tidak semua bisa digunakan pada LAN. Jadi, yang bisa Anda gunakan pada LAN atau secara lokal itu, pada kelas A, adalah mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, kalau kita bahas tadi sini public DNS-nya Google 88 dan 884 ini tentunya masuk ke kelas A. Namun IP address public karena dia tidak masuk ke listnya IP address private dari si kelas A ini. Nah, kemudian untuk kelas B, dari rentangnya kelas B tersebut yang bisa digunakan atau yang dijadikan sebagai IP address private yaitu dimulai dari 172.16.00 sampai 172.301.255.255. Dan untuk kelas C, IP address kelas C yang bisa digunakan pada jaringan lokal yaitu 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Nah, di luar dari IP address private ini tentunya bisa digunakan sebagai IP address public, sudah di-reserve sebagai IP address public, tapi ingat juga ada juga yang tidak bisa digunakan baik address public maupun private, yaitu ini kelas D-nya juga ada IP 0 dan contohnya yang lain adalah 127 ini digunakan untuk loopback. Jadi kalau kita ambil contoh di sini ada sebuah IP 90.188.2310. Ini merupakan IP kelas A. Oke, namun dia adalah IP public. Oke, karena dia kelas A ini hanya dimulai dari 10. Oke, nah lalu bagaimana dengan 10.114.21? Ya, ini adalah kelas A, IP private. Oke, nah bagaimana dengan 188.678.677? Nah, kita lihat di tabel ini masuk ke kelas B. Namun, dia masuk ke IP public kelas B. Untuk lebih jelasnya mengenai IP address private dan public, saya akan menjelaskan di sini dengan contoh. Jadi, kita misalkan ada 3 buah komputer, yaitu PC-nya Hotman di Medan, lalu Mbappe di Paris, dan Butler di Miami. Jadi mereka baru saja memasang perangkat mereka, jadi mereka memasang IP private yang kebetulan sama, yaitu 192.168.101. Oke. Nah, kemudian ketika PC Hotman hendak mengirimkan paket data ke internet, misalnya di sini ke server public. Server public ini tentunya memakai IP address public, misalnya tadi Google 888, atau misalnya di sini bisa saja milik Amazon. Jadi ada banyak server yang bisa diakses publik dengan IP address public di internet. Nah, IP-nya Hotman tadi yang 101 ini dikonversi menjadi alamat IP public. Demikian juga si Mbappe ketika sudah keluar dari jaringan LAN-nya, ketika hendak kita di internet, dia akan dikonversi menjadi IP ini. Demikian juga Butler, dia akan dikonversi menjadi IP public 3132.334. Kita misalkan saja IP-nya ketiga ini. Oke, nah bagaimana proses konversinya? Salah satunya bisa dilakukan oleh router. Jadi ketika di portnya ini, ketika keluar menuju internet, dia akan dikonversi. Caranya ini dinamakan Network Address Translation atau NAT. Kita akan membahas ini di video terpisah. Nah, jadi ketika
paket datanya Hotman ini masuk ke internet, dia akan dikenal sebagai IP 11, 12, 13, 14. Jadi dia IP lokalnya yaitu 192.168.101 ini tidak lagi dikenal sebagai identitasnya. Jadi kalau saya misalkan di jaringan LAN itu identitasnya yang digunakan seperti KTP, ya seperti di Indonesia dikenal KTP. Namun ketika Anda sudah berada di luar negeri, identitas Anda berubah menjadi paspor. KTP Anda tidak lagi digunakan atau dikenal di negara lain. Yang dikenal adalah paspor. Lalu di dalam internet itu sendiri ada banyak perangkat yang tentunya bekerja dengan IP address public. Contohnya yang digunakan oleh ISP, Internet Service Provider, ataupun vendor telekomunikasi. Dan juga selain itu juga ada banyak server publik seperti ini. Mungkin saja Google, Amazon, mungkin Cisco, mungkin mereka semua memiliki server yang bisa diakses oleh publik. Nah, lalu mungkin Anda bertanya-tanya kenapa perlu ada pembagian public dan private ini. Nah, kita kembali ke struktur dari IP address versi 4, yaitu ada 4 octet. Kita tuliskan di sini XXXX, di mana tiap octet ini ada 32 bit. Jadi kalau nilai maksimal IP address, maksimal jumlah IP address kalau 4 octet yaitu 32 bit, yaitu 4.294.967.296 IP address, yaitu 2 pangkat 32. 32 dari 4 octet. Nah, mungkin jumlah IP address ini terlihat banyak, 4 miliar, namun pada kenyataannya sekarang sudah digunakan IP address versi 6. Jadi IP address versi 4 ini nilai maksimal 4 miliar ini masih kurang untuk digunakan pada saat ini, sehingga sudah berkembang menjadi IP versi 6. Namun sebelum IP versi 6 ada konsep yang digunakan untuk menghemat, dalam tanda kutip saya katakan menghemat IP address, yaitu dengan penggunaan IP address public dan private ini. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita misalkan 4 miliar IP address tersebut identik, setiap perangkat hanya memiliki IP yang identik atau IP address unik ke perangkat tersebut. Jadi ketika si Hotman akan baru memasang komputer dia memasang dengan IP 192.168.101, tidak masalah. Namun keesokan harinya ternyata Mbappe memasang IP yang sama. Nah, kalau misalnya setiap perangkat tersebut harus menggunakan IP address yang unik, otomatis dia tidak bisa lagi menggunakan IP yang satu karena sudah konflik dengan IP-nya Hotman di Medan. Otomatis dia harus ubahnya menjadi 2. Demikian juga si Butler di Miami, dia juga tidak bisa menggunakan 1-2 karena akan konflik dengan Hotman dan Mbappe. Dia harus menggunakan 3, demikian seterusnya, sehingga IP address yang 4 miliar tadi akan cepat habis. Nah, jadi konsep IP address private dan public ini memungkinkan sebuah IP yang sama-sama bisa digunakan di jaringan lokal. Jadi IP ini tidak digunakan di jaringan internet atau di komunikasi global, hanya digunakan di jaringan lokal area network. Dengan demikian, IP address private versi 4 tersebut menghemat penggunaan IP address secara keseluruhan. Berikutnya kita akan membahas mengenai classful dan classless addressing. Classful addressing merupakan pengalamatan IP berdasarkan kelas, sementara classless addressing itu merupakan pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas atau tidak mengenal kelas. Nah, sebagai contohnya di penjelasan sebelumnya, ini adalah tabel IP private. IP private itu dibagi menjadi kelas A, B, dan C. Di mana untuk kelas A ini default subnet masknya adalah 255.0.0.0 atau notasi CIDR-nya atau prefiksnya /8. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sehingga jumlah alamat hostnya adalah 2/24. 24 itu berasal dari jumlah bit nolnya, ada 3 octet, berarti 3 kali 8, 24, dikurang 2 alamat network dan alamat broadcast, sehingga jumlah hostnya adalah 16.777.214. Nah, untuk kelas B nya
default subnet masknya adalah /16 atau 255.255.0.0, sehingga jumlah alamat hostnya adalah 65.534. Nah, untuk kelas C nya sendiri ini adalah /24, sehingga jumlah alamat hostnya bisa 254 IP address. Nah, ini adalah pengalamatan kelas full, di mana apabila alamat digunakan alamat kelas A, maka subnet masknya harus menggunakan default subnet masknya. Demikian juga kelas B harus menggunakan default subnet masknya, dan kelas C menggunakan default subnet masknya masing-masing. Nah, default sendiri artinya kondisi bawaan atau kondisi awalnya. Jadi ini adalah subnet mask bawaan atau subnet mask awalnya. Saya ambil contoh di sini. Ini merupakan konfigurasi IP address di Windows 11 laptop yang saya gunakan sekarang. Jadi saya akan memasukkan IP address, misalnya IP address kelas A 10.1.1.1. Nah, ketika Anda klik ke subnet masknya, dia akan langsung merujuk ke subnet mask 255.255.0.0. Oke, demikian juga apabila kita coba ke kelas C 192.168.1.1. Ketika saya klik subnet masknya, dia akan langsung ke /24 atau 255.255.250, karena inilah kondisi awalnya atau kondisi bawaannya. Jadi kalau kita masukkan kelas B 172.16.1.1, nah dia akan memberikan default subnet mask 255.255.0.0. Jadi pemberian IP address pada Windows ini, karena memang inilah subnet mask default untuk kelas full. Nah, namun kita tentu dapat merubahnya. Misalnya di kelas B ini kita dapat menggunakan subnet masknya si kelas C tadi. Seperti ini, tidak masalah. Nah, inilah dinamakan dengan classless, artinya tidak mengenal kelas. Tadinya ini menggunakan subnet mask 255, kita sekarang dapat menggunakan 255.255.255.0. Nah, inilah dinamakan dengan classless. Nah, gunanya apa? Jadi, misalnya Anda memiliki sebuah network 10.0.0.0, 10.0.0.0, otomatis Anda menggunakan /8, sementara perangkat yang Anda ingin hubungkan, misalnya ada 200 perangkat. Dengan /8 tadi, Anda mendapatkan IP address yang tersedia yang bisa dipakai sebanyak 16 juta. Tentunya ini tidak efektif dan tidak efisien juga, baik secara manajemen jaringan maupun keamanan. Sehingga kita bisa menggunakan IP classless, di mana IP 10.0.0.0 tadi kita bisa menggunakan subnet masknya si kelas C. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan IP address sebanyak 254. Jadi ada 54 IP kosong, karena kita tadinya mencari 200 atau mencari IP untuk 200 perangkat. Jadi lebih optimal. Nah, namun classless tidak hanya sebatas menggunakan subnet mask kelas lain ke IP tertentu, ke kelas IP lainnya. Tidak hanya sebatas itu, classless juga dapat memperkecil lagi network tadi menjadi beberapa subnetwork. Misalnya /24 tadi diubah menjadi /25 atau /26 atau /27 atau /28 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Nah, itulah yang dinamakan dengan subnetting. Subnetting ini akan kita bahas di video berikutnya. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.